Halo Warriors. Saat ini gue sendirian. Gue pengen ngebahas sesuatu yang paling menarik belakangan ini untuk gue dan Bang Adam ngebahas. Yaitu adalah sebenarnya sabotase apa sih target mereka? Tujuan mereka tuh apa? Dan apa aja yang udah mereka sembunyikan sehingga kita benar-benar nggak tahu apa yang terjadi pada faktualnya, pada hakikatnya di alam ini. Sampai akhirnya Bang Adam itu 3 minggu yang lalu nginstruksin gue untuk gak coba kita bedah Kutub Utara. Kutub Utara ini cukup unik sejujurnya teman-teman. Karena ketika kita membaca dari mencari tahu, bahkan kita buka Google Map ataupun Google Earth, pasti nggak ada Kutub Utara yang dimaksud sebenarnya. Yang muncul adalah Greenland, Iceland, dan lain-lain. Itu doang. Nah, permasalahannya adalah Kutub Utara yang kita maksud, yang kita cari. Nggak pernah ada di map ini, nggak pernah ada di map yang bentuknya globe, nggak pernah ada di peta-peta modern. At least dari tahun abad ke-17 itu adalah terakhir kali Kutub Utara yang asli terpampang di sebuah peta. Tapi kita mungkin bahas dulu kali ya, secara sejarah ini kayak gimana sih sebenarnya? Pembahasan ini harus kita mulai dari mana? Kok lu bisa ngebahas ada yang dihilangin gitu? Oke. Jadi gini, pemahaman kita terkait map ini maupun map yang globe earth namanya adalah proyektor atau proyeksi dari MacArthur. MacArthur itu adalah nama seorang ilmuwan. Dia adalah geografer. Banyak dia ilmuwan yang memetakan gitu lah. Itu untuk pemetaan di laut, untuk pemetaan di dunia ini. Jadi nggak ada satupun kapal dari masa lalu, terutama dari abad ke-15 sampai 17, bahkan sampai hari ini, hitungannya masih dipakai. Mereka semua itu, kapal-kapal itu, mau itu pelancong, mau itu kapal dari negara manapun, di Eropa tentunya, kita bahas ini, pasti menggunakan hasil hitungan dari Gerardus MacArthur ini. Nah, tapi Gerardus MacArthur ini tuh menciptakan sebuah peta berdasarkan sebuah perintah sebenarnya dari ini berangsur-angsur dari kerajaan ini tuh dari Edward ketiga sampai Elizabeth pertama di Inggris. Jadi kerajaan Inggris sekali lagi di masa lalu untuk melakukan invasi ke Kutub Utara. Untuk melakukan invasi ke Kutub Utara. Itu based on sejarah yang ada di di informasi awam gitu ya. Yang bisa kita cari di sejarah pun yang tertulis tercatat. Gerardus MacArthur ini dia itu menyerahkan sebuah peta yang saat ini teman-teman dianggap sebagai sebuah kebohongan, dianggap sebagai sebuah penipuan kepada sang ratu. Coba kita balik sekarang. Pada masa itu, kebohongan pada kerajaan ataupun keluarga kerajaan, apalagi pada sang ratu, itu pasti akan berakhir dengan pemenggalan. Ini gue serius. Boleh dicari di literatur manapun. Itulah yang terjadi pada kerajaan-kerajaan Eropa. Mau lu name it. Inggris, France, semualah. Hampir semua kayak gitu. Italy. Semua kondisinya adalah you berbohong, you die. Udah gitu aja. Kalau nggak you berkhianat, you die. Jadi kondisi kerajaan pada masa itu pun juga memang sangat saklek gitu ya. Pada sangat keras untuk para ilmuannya untuk dicari tahu ini kebenarannya kayak gimana. Apalagi kalau kebohongan gitu. Itu nggak mungkin ada. Jadi pada masa itu pun juga ya tidak mungkin berbohong. Sestupid apa dia untuk melakukan kebohongan itu. Itu pertama untuk secara rasionalitas. Lalu yang kedua. Jadi gini. Gerardus MacArthur ini adalah yang ngebuat peta ini menjadi peta yang ini. Peta-peta ini tuh diproyeksikan awalnya itu dari peta datar untuk dibuat bola itu dibuat awalnya tabung dulu teman-teman. Dibuat jadi kayak hitungan tabung. Tapi ini nanti ujung-ujungnya sama
Al-Biruni sih ujung-ujungnya. Hitungan dia ngambil dari Al-Biruni, perhitungan untuk membuat sebuah globe. Nah, namun ada yang menarik dari Gerardus MacArthur itu adalah hasilnya. Dia mengungkapkan kalau di kutub utara ada sebuah batu besar, ada sebuah gunung batu besar atau bukit besar banget, tapi pure batu seperti metal yang dia bilang menghasilkan energi magnet yang sangat amat kuat. Gitu. Dan ini dideskripsikan banyak banget nih. Ada nama peta yang ini, ada peta yang ini, ada peta yang ini, gitu. Ada banyak. Nah, problematikanya adalah pada saat itu, teman-teman, Inggris beneran ke sana. Yes, Inggris beneran ke sana. Secara sejarah itu ada. Inggris melakukan ekspansi ke Kutub Utara. Penjelajahan lah ya, bukan ekspansi. Awalnya masih scouting. Scouting itu penjelajahan. Adventurers sudah dikirim duluan di sana. Akhirnya muncul pemetaan juga. Gerardus juga menghasilkan pemetaan. Namun bukan gambar ini memang ada satu gambar ini nih yang dia buat. Tapi memang gue yakin tidak sebesar ini. Cuman dia memperjelas kalau si BlackRock ini dikelilingi oleh 4 pulau. Jadi bentuknya adalah BlackRock yang di tengah. Dia tuh dikelilingin dari 4 penjuru mata angin gitu. Ada nggak 4 penjuru sih, 4 penjuru tapi diputer sedikit lah gitu. Kalau dilihat dari petanya, dia dinyerongin dikit. Nah itu baru ketemu 4 arah mata angin. Permasalahannya adalah banyak banget kalau gue baca dari sejarah, siapapun yang datang ke sana nggak akan pernah kembali. Means that. Jadi bener-bener kayak seakan-akan ya tempat itu terlalu berbahaya lah, inilah itulah. Kalau di sejarah bilangnya kapal nggak akan bisa balik lagi karena kapal tuh ketarik. Jadi si kapalnya, satu kapal mau kayu mau apapun ketarik banget gitu. Gue masih nggak ngerti. Intinya di sejarah ngomong kayak gitu. Gerardus MacArthur juga tidak menyampaikan secara langsung. Dia lewat namanya John Dee ke Elizabeth the First untuk ngasih si peta ini karena Gerardus sendiri kan seorang ilmuwan. John Dee ini kayak perantara lah ya jatuhnya. Tapi bukan perantara yang rendah gitu. Dia punya jabatan tinggi juga. In the end of the day, pada abad 17 ke 18 kondisinya, mulai ada sebuah kondisi di mana semua map-map ini, teman-teman, mulai dihilang-hilangin, mulai digantikan. Banyak banget peta-peta yang dirubah. Gue bisa ngasih percontohan, banyak banget map di bawah Greenland, ada satu pulau. Pulau ini masih ada. Jadi ada satu pulau yang tetap ada, tapi sekarang tuh nggak ada. Ada satu pulau ada di Greenland, di utaranya juga ada. Banyak banget map-map ini yang menunjukkan ada satu titik tengah, titik pusat dari bumi. Sentral. Jadi gue bilang titik sentral kalau kita ngomongin dari luas lingkaran itu ya. Jadi titik dari, misalnya cari jari-jari, nah itulah titiknya tuh. Jari-jarinya berapa, dan titik tengahnya di situ. Nah, problem is, gue gak ada referensi apapun. Sampai akhirnya teman-teman bisa baca ataupun nonton nanti di konten Bang Adam. Gue nggak tahu ini upload kapan, dan juga gue nggak tahu kapan Bang Adam bakal upload. Kita udah ngejelajahin yang tempat itu yang disebut BlackRock. BlackRock ini, teman-teman, ini sangat berkaitan sama Axis Mundi. Teman-teman mungkin pernah dengar atau pernah nonton film Avenger gitu ya, ataupun ada yang spesifik gue pengen ngomongin adalah Thor di sini. Thor itu kan sebuah mitologi, karakter mitologi yang diambil dari mitologi Nordik. Nah, Thor itu ketika dia ke bumi, dari Asgard dia ke bumi itu, dia itu melewati sebuah portal namanya Bifrost. Nah, Bifrost ini, teman-teman, digambarkan melalui percabangan Yggdrasil. Yggdrasil itu pohon. Ini adalah ilustrasi si pohon itu. Penghubung antara dunia atas, dunia tengah, dunia atau Midgard, bumi, Midgard, dan dunia bawah. Nah, ada garis tengah
ini, garis tengah yang menghubungkan atas, tengah, dan bawah. Itu disebutnya aksis mundi. Garis vertikal lurus yang ibaratnya gini, ketika kita punya garis khatulistiwa yang pernah gue gambarin di konten sebelumnya sama Feni waktu itu, kalau sekarang kita tarik dari tengah ke atas dan ke bawahnya, ada apa? Disinilah kita akan memahami ada sesuatu memang yang menghubungkan dunia atas dan dunia bawah. Cuman kemarin gue bakal cerita aja, ini behind the scene-nya. Banyak hal yang tak bisa dibuka dan tak bisa dibongkar karena memang belum waktunya dan bukan saatnya sih. Itu aja, gue nggak bisa nerangin lebih lanjut lagi. Teman-teman tonton aja di kontennya Bang Adam, itu seru banget. Gue sendiri banyak kagetnya. Tapi di sisi lain, oh ya, memang kalau belum tahu nggak usah diterusin. Cuman gue perlu ngasih tahu hal ini, map yang kita tahu udah disabotase. Kayak gue kasih tahu penjabarannya seperti apa ya. Misalnya gini, ini adalah map yang dipakai bahkan oleh Gerardus MacArthur, bahkan juga yang dipakai oleh dunia saat ini untuk ngebuat pemahaman tentang perhitungan bagaimana ngebentuk jadi globe, jadi bola gitu. Jadi ada gambar ini nih, gambar ini perlu teman-teman pahamin. Ada yang jadi diperbesar, ada yang jadi diperkecil pulaunya. Contohnya apa? Greenland itu kecil, tapi dia dibuat jadi besar kalau di map globe. Afrika itu besar banget, tapi dia dibuat jadi sama ukurannya sama sama apa Greenland. Itu nggak mungkin bisa tanpa perhitungannya MacArthur yang diambil juga dari Al-Biruni dan Ibnu Sena tuh. Ada hitung-hitungan matematikanya itu sebenarnya. Nah, dari sini perlu teman-teman lebih jauh lagi pemahaman terkait mapping ini. Nanti kita bisa jadi mengetahui, oh mereka bermarkas di mana? Yang pasti bukan kutub utara. Itu yang bisa gue jamin. Yang pasti bukan kutub utara. Mereka sangat mungkin ada di kutub selatan sih. Atau ya ini, Antarctic Circle ini. Jadi kemarin memang Bang Adam harus ke tempat-tempat yang memang dia harus dapetin dulu puzzle-puzzlenya. Jadi kita tunggu aja teman-teman. Gue nggak akan bisa lama untuk ngejabarin hal ini. Secara sejarah gue udah ngejelasin dulu pemahamannya seperti apa. Dan juga perhitungan-perhitungan yang mereka pakai itu sebenarnya pakai apa. Jadi ada istilah seperti ini. Di dalam sejarah ada yang bilang kalau Black Rock ini tuh ukurannya adalah 33 mil luasnya. Nah, gue nggak tahu ini adalah sabotase atau enggak. Pemahaman terkait 33 ini. Karena angka 33 itu sangat-sangat erat sama angka mistis gitu. Terutama dari kubu mereka. Kubu yang mengerti pengetahuan hitam dan putih sebenarnya. Makanya gue juga nggak bisa melanjutkan hal ini untuk lebih eksplisit. Karena gue nggak tahu. Jadi gue harus berhati-hati. Gue disclaimer dulu ya teman-teman. Gue berasumsi ya. Ini asumsi gue pribadi. Ada kondisi yang membuat mereka nggak bisa masuk, yang ngebuat siapapun nggak bisa masuk, kecuali sudah saatnya itu terbuka. Berdasarkan konten kemarin, gue sama Bang Adam. Cuman, ada satu hal yang seakan-akan menjelaskan banyak hal. Kayak titik atas, bawah, tengah. Lalu, dimensi luasnya ini sampai di mana? Dan, mengapa semua kompas ngarah ke utara? Maka apabila kutub utara diledakin, pakai nuklir aja, medan elektromagnetiknya akan kacau dan bisa mengganggu dunia. Ada kemungkinan bisa mass hysteria dalam konteks gila secara global. Karena kita udah terbiasa dengan medan elektromagnetik, normalnya udah terbiasa seperti ini. Dari kita lahir, dari kita dalam kandungan, orang tua kita udah ada settingannya. What if ya, tempat itu diledakkan.
what if. Ada sebuah kondisi di mana akan ada perubahan yang sangat ekstrim. Karena gini, kutub utara sendiri tuh ngasihin aurora kan. Aurora itu adalah dampak dari elektromagnetik dan magnetik utamanya di langit. Maka dia bisa membuat sebuah materi gitu, magnet itu gitu. Ini yang kita nggak pahami gitu. Itu kan bisa kelihatan, dia berarti ada energinya. Nah, permasalahannya radiansnya dia itu cukup luas banget ya, seluruh dunia gitu. So, ketika dalam kondisi ini, kalau titik tengahnya gue hancurin, di mana itu adalah sentral perputaran energi magnetism, yang gue bisa gambarin bentuknya magnetis kayak gini nih. Dia ada torusnya gitu. Gue selalu ngomongin nama torus ini bentuknya kayak gini. Nah, kita ambil garis tengah torus itu. Nah, titik tengahnya di sini. Kalau tempat ini ada yang hancurin, human resonance bakal hancur. So, itu adalah konspirasi aja dari asumsi liar kepala gue. Yaudah mungkin teman-teman, gue gak akan lama-lama sekali lagi. Gue udah lama juga gak mau monolog anyway. Sorry kalau cringe dan ya terserah lah, gue udah lama banget gak ngomong sendiri. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain lonceng ya guys. Sama kencing-kencing lah, ini banyak nih untuk kita berbagi bersama gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan, bulan puasa, bentar lagi kita Idul Fitri, oke? Dadah!